Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ibu Riri Pertiwi. Iya, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya malam hari ini, Ibu? Sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Eh, ada pepatah bilang, nggak kenal maka nggak sayang. Jadi kita boleh kenalan dulu ya. Bu Riri Pratiwi, dari mana ininya asalnya, domisilinya, kemudian ngajar di mana, kemudian em, Kemudian untuk, kuliahnya saat ini di kampus apa untuk PPG-nya? Silakan Ibu. Ya, Bu. Kalau domisili itu di Musi Banyuasin, tepatnya di Sekayu, Bu. Di Oh, Sumatera masih Selatan. Banjarmasin, tahu saya. Iya. Oh, Ibu tahu. Iya, saya dulu kuliah di Palembang, di Unsri. Oh, Iya, iya, iya. Musi Banyuasin MUBA ya Iya, singkatannya ya? iya, Bu. Musi Banyuasin itu berarti masuk ke Oku ya? Oku Timur tidak ya? Enggak, Bu. Itu Oh kabupaten. oh, Kabupaten Musi Banyuasin ya berarti Iya, ya? heeh. Oke, salam kenal Wong Kito Galo berarti ya? Iya. Wong Kito Galo, kalau nggak ngirum cuko nggak afdol Bu ya? Iya. Oke, Ibu Riri Pratiwi kampusnya di mana untuk, PPG Kampusnya Dojo? LPTK-nya dapat Universitas Pakuan Bogor, Bu. Oh, Univ Pakuan Bogor, berarti Iya. online ya? Full online ya? Iya. Kalau pembelajarannya saat ini berarti tinggal di, ujian UTBK sama, apa ya tadi yang terakhir, video UKIN ya berarti ya? Iya, iya, Bu. Untuk video UKIN-nya sudah jadi? Sudah Sudah selesai? jadi, malam ini mau diupload. Alhamdulillah, tinggal UTBK berarti ya? Iya. UTBK-nya kapan ujiannya? Tadi lihat kan sudah keluar kan, Bu, jadwalnya. Dapatnya tanggal 2. 2, oh berarti masih minggu depan ya, Iya, Sabtu depan. untuk belajar lagi, siap. Hmm. Nanti kita bertemu, 2 kali dengan saya malam hari ini dan nanti hari Sabtu malam Minggu. Jadi diundur bukan di besok, tapi hari Sabtu malam Minggu, di jam 7 malam sama seperti ini. Oke, kita, mulai dulu belajar. Sebelum mulai belajar, marilah kita baca doa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing dimulai. Oke, sudah terlihat share screen saya, Bu Riri? Iya, sudah, Bu. Oke. Nah, kenapa langsung soal gitu ya? Karena, ini adalah belajar untuk, apa namanya, memecahkan soal-soal UTBK, jadi memang yang kita pelajari adalah soal. Nah, sebelum ke soal, saya ingin membahas terlebih dahulu nanti kira-kira apa aja yang akan masuk ke ujian UTBK gitu ya. Jadi, kalau dulu tuh namanya adalah UTBK, UKPPG gitu ya. Tapi kalau sekarang diubah jadi namanya UTBK gitu. Nah, untuk materi yang nanti masuk adalah terkait dengan SJT dan PCK. SJT itu singkatannya adalah Situational Judgment Test dan PCK adalah, mmm, Pedagogical Content Knowledge gitu. Jadi memang, 2 materi inilah yang nantinya akan masuk ke dalam ujian UTBK. Oke, di soal yang pertama, karena ini adalah berkaitan dengan studi kasus, mohon maaf, dengan studi kasus, saya akan memberikan, 1 soal terlebih dahulu kepada Ibu dengan jawabannya nanti di soal 2 sampai dengan selanjutnya, saya akan meminta Ibu Riri untuk menjawab soal, boleh ya? Oke. Ini, masih nunggu yang lain ya, nggak apa-apa kita mulai aja karena yang lain tidak on time ya untuk hadir. Iya, Baik, Bu. untuk soal yang pertama, pada aktivitas pembelajaran di kelas, guru memberikan soal pada peserta didiknya sebagai berikut. Jika suatu persegi panjang memiliki panjang sisi 15 sentimeter dan lebarnya 10 sentimeter, tentukanlah keliling persegi panjang tersebut. Jawaban siswanya adalah 150 sentimeter persegi. Dengan alasan, keliling persegi panjang adalah panjang dikalikan dengan lebar. Penanganan yang tepat untuk mengatasi kesulitan peserta didik tersebut adalah dengan memberikan A. Penjelasan ulang bahwa rumus keliling persegi panjang adalah panjang dikalikan dengan lebar.
B. Pertanyaan pancingan terkait dengan rumus luas persegi panjang. C. Scaffolding kepada peserta didik cara menentukan keliling bangun persegi panjang. D. Soal lebih sulit tentang menentukan keliling bangun persegi panjang. Dan E. Hukuman pada peserta didik yang mengalami kesalahan dalam menjawab. Nah, dari beberapa soal ini, pilihan jawaban ini menurut Bu Riri manakah jawaban yang tepat? Kalau ada, tipe soal seperti ini A, B, C, D, E, berarti hanya satu jawaban saja yang dipilih. Tidak boleh 2, tidak boleh 3, atau apalagi 4 gitu ya. Jadi hanya satu jawaban yang dipilih oleh Bu Riri. Oke, menurut Bu Riri ditebak aja nggak apa-apa, Bu? Yang mana, Bu? Kalau C, Bu? E. Scaffolding kepada peserta didik cara menentukan keliling bangun persegi panjang. Karena di sini adalah berkaitan dengan aktivitas pembelajaran di kelas gitu ya. Nah, di sini sada kasusnya udah dikasih tahu, untuk, persegi panjang tuh punya panjang sisi 15, panjang 15, lebarnya 10 gitu ya. Dengan jawaban siswanya, "Oh, 15 dikali 150 sentimeter persegi luasnya." Berarti, luas itu sama dengan panjang dikalikan dengan lebar gitu ya. 15 dikalikan dengan 10, nilainya adalah 150. Nah, penanganan yang tepat untuk mengatasi kesulitan peserta didik tersebut dengan memberikan apa? Oke, scaffolding kepada peserta didik, cara menentukan keliling bangun persegi panjang. Kita lihat jawabannya betul, jawabannya C ya. Jadi, bukan di penjelasan ulang rumus keliling, karena di sini udah tahu pasti artinya nilai dari 150 itu 15 kali 10. Ya, kemudian yang B, pertanyaan pancingan. Apa pertanyaan pancingannya? Scaffolding dengan peserta didik. Apa itu scaffolding? Scaffolding adalah memberikan dukungan bertahap untuk mengoreksi miskonsepsi siswa. Dalam hal ini tentang perbedaan rumus keliling dan luas. Nah, apa rumus keliling itu? Panjang dikalikan dengan lebar. Gitu ya. Jadi, apa perbedaannya? Jadi ingin, memberikan, atau mengoreksi gitu ya untuk, tidak terjadinya miskonsepsi yang ada di, peserta didik, seperti itu. Oke, lanjut soal nomor 2. Nah, ini saya bacakan saja karena memang untuk soal nomor 2 ini bisa dijawab lebih dari satu jawabannya. Nah, seorang guru melakukan pembelajaran di kelas untuk membuat peserta didiknya kompeten tentang rumus luas segitiga. Untuk mencapai harapannya tersebut, guru melakukan pengelolaan kelas yang berpusat pada peserta didik. Pernyataan di bawah ini yang merupakan pengelolaan kelas yang berpusat pada peserta didik adalah, nah, di sini poinnya ada pilihlah jawaban yang benar dengan memberikan tanda centang. Jawaban benar bisa lebih dari satu. Kalau misalnya ada poin, jawaban benar bisa lebih dari satu, berarti ada lebih dari satu jawaban. Gitu. Ada lebih dari satu jawaban. Oke, yang pertama, guru membagi peserta didik menjadi 5 kelompok. Tiap kelompok diberi soal menentukan luas segitiga. Setiap peserta diminta untuk menyelesaikan soal yang diberikan. Setelah pekerjaan selesai, semua peserta didik diminta untuk mengumpulkan jawabannya. Kemudian, poin selanjutnya, guru membagi peserta didik menjadi 5 kelompok. Tiap kelompok diberi soal menentukan luas segitiga. Setiap kelompok diminta untuk berdiskusi menyelesaikan soal yang diberikan. Setelah diskusi selesai, salah satu kelompok diminta untuk presentasi dan kelompok lain untuk menanggapi. Terakhir, guru memberikan penguatan materi. Oke, kayak gini kelihatan Ibu? Biar bisa kelihatan semua, bisa kelihat nggak? Iya, bisa, Bu. Ya. Kemudian yang C, guru menjelaskan rumus luas segitiga. Semua peserta didik diberi latihan untuk menghitung luas segitiga. Semua peserta didik diminta untuk mengumpulkan hasil pekerjaannya. Kemudian, poin D. Guru membagi peserta didik menjadi 5 kelompok. Tiap kelompok diberi lembar kerja menentukan luas segitiga. Setiap kelompok diminta untuk berdiskusi lembar kerja yang diberikan.
Setelah diskusi selesai, salah satu kelompok diminta untuk presentasi dan kelompok lain untuk menanggapi. Terakhir, guru memberikan penguatan materi. Dan yang poin yang terakhir adalah guru meminta peserta didik bekerja secara berpasangan untuk menentukan luas segitiga. Setelah selesai kerja berpasangan, salah seorang peserta didik diminta untuk mempresentasikan hasil kerja pasangannya. Siswa lain diminta untuk memberikan tanggapan. Setelah presentasi selesai, guru memberikan penegasan. Oke, di poin ini, karena di sini adalah pilihan jawaban yang benar dengan memberi tanda centang. Jawaban benar bisa lebih dari satu, berarti ada lebih dari satu jawaban, ya. Soalnya guru melakukan pembelajaran di kelas dengan, masih sama ya pembelajaran matematika tentang rumus luas segitiga. Untuk mencapai harapan tersebut, guru ini melakukan pengelolaan kelas yang berpusatnya pada siswa. Pernyataan yang merupakan pengelolaan kelas yang berpusat pada siswa itu apa? Nah, dibagi siswanya. Maka jawaban yang tepat adalah di poin B, D, dan E. Karena, dengan adanya, kegiatan pengelolaan kelas yang berpusat pada siswa, berkaitan dengan adanya kegiatan kolaborasi atau kerjasama, diskusi, presentasi, refleksi, yang menunjukkan pembelajaran yang jadi jawabannya adalah B, D, dan E. Lanjut soal nomor 3, silakan Bu, eee, Riri baca boleh? Bisa agak diperbesar, Bu? Oh iya, Oh. bisa bisa. Sebentar, saya, perbesar dulu ya. Oke, kelihatan? Iya, Bu. Silakan dibaca boleh Bu Riri? Silakan dibaca soalnya boleh Bu Iya, Riri? Bu. A enggak, Bu? Soalnya dibaca boleh nggak Bu? Bu Iya. Riri? Oh, dibaca. Ya, betul. Ibu Wati, guru SD, akan membelajarkan materi tentang penerapan luas lingkaran dalam kehidupan sehari-hari. Ibu Wati merencanakan kegiatan pembelajaran secara kolaboratif bersama peserta didik. Kegiatan ini dimaksudkan agar peserta didik memiliki tanggung jawab, kemandirian, mampu bekerja sama dengan anggota kelompoknya dengan baik tanpa ada bullying. Tidak ada pemaksaan kehendak. Dalam perencanaan itu dibicarakan tentang aturan yang harus dilaksanakan oleh peserta didik dalam kegiatan, aktivitas pendukung, alat dan bahan yang dapat diakses, cara dan langkah kerja untuk menyelesaikan rencana kegiatan secara kolaboratif. Model pembelajaran yang dipraktekkan oleh Ibu Wati mencerminkan pemberian kesempatan peserta didik A. Merasa aman dan nyaman dalam pembelajaran. B. Patuh melaksanakan ajaran agama dan rukun dengan pemeluk agama lain. C. Menjadi pribadi yang jujur dan bersikap tidak menyontek. D. Serius dan sungguh-sungguh dalam belajar baik di kelas maupun di rumah. E. Menempatkan kepentingan orang lain di atas kepentingan pribadi. Yang saya pilih A, Bu. Oke, yang dipilih oleh Bu Riri A jawabannya. Nah, Iya. di sini ada studi kasus lagi namanya Ibu Wati. Nah, Ibu Wati ini guru SD ya. Materi pembelajarannya sama, matematika juga gitu ya, tentang luas lingkaran dalam kehidupan sehari-hari. Ibu Wati merencanakan kegiatan pembelajaran secara kolaboratif, berarti adanya kerjasama nih antara siswa. Kegiatan ini dimaksudkan agar, peserta didik punya tanggung jawab, bisa mandiri, mampu bekerja sama dengan anggota kelompoknya dengan baik tanpa ada bullying gitu ya.
Tidak adanya pemaksaan. Dalam perencanaan itu dibicarakan tentang aturan yang harus dilaksanakan oleh peserta didik dalam kegiatan. Aktivitas pendukung, alat dan bahan yang dapat diakses, cara dan langkah kerja untuk menyelesaikan rencana kegiatan, model pembelajaran yang dipraktekkan oleh Ibu Wati ini mencerminkan pemberian kesempatan peserta didik pada apa? Tadi jawabannya Bu Didi adalah merasa aman ya, dan nyaman dalam proses pembelajaran. Poin B ini, adanya pemeluk agama lain, ini nggak ada kaitannya karena di sini tidak dibahas tentang agama, gitu ya. Kemudian, menjadi pribadi yang jujur, serius dan sungguh-sungguh dalam belajar, menempatkan kepentingan orang lain di atas kepentingan pribadi. Oke, jawaban yang tepat adalah betul, jawabannya A. Lingkungan belajar yang, kolaboratif, bebas dari pemaksaan dan bullying menciptakan rasa aman dan nyaman bagi siswa. Karena di sini, Bu Wati ini sebagai guru SD ingin siswanya itu bisa kerjasama, nggak ada bullying, nggak dipaksa belajar. Berarti, memberikan rasa aman dulu ke siswanya. Ketika sudah aman, ketika sudah nyaman, maka siswa ini akan senang untuk belajar. Itu yang dibangun oleh Ibu Wati, gitu ya, dalam proses pelaksanaan pembelajaran. Oke, lanjut soal berikutnya, soal nomor 4. Nah, ini masih sama, pembelajarannya matematika juga. Silakan Bu Riri, boleh dibaca soalnya? Seorang guru SD merancang desain pembelajaran matematika yang terstruktur sebagai berikut. Guru mengajak peserta didik mengamati gambar suatu segitiga yang berasal dari setengah persegi panjang beserta ukurannya. Kemudian guru mengajak peserta didik untuk menemukan tinggi segitiga tersebut. Setelah tinggi segitiga ditemukan, guru mengajak peserta didik untuk membandingkan luas segitiga dengan luas persegi panjang. Kegiatan pembelajaran yang direncanakan guru tersebut bertujuan untuk menemukan A. Rumus luas persegi panjang, B. Rumus garis tinggi segitiga, C. Panjang salah satu sisi segitiga, D. Rumus luas segitiga, E. Rumus keliling segitiga. Jawabannya rum, rumus keliling segitiga E. Benar nggak, Bu? Oke, jawabannya Bu Riri adalah E, rumus keliling segitiga. Nah, studi kasusnya di sini ada seorang guru SD, dia nggak kasih tahu ya namanya siapa gurunya. Ada, lagi merancang desain pembelajaran matematika yang terstruktur. Guru ingin mengajak siswanya mengamati gambar suatu segitiga yang berasal dari setengah persegi panjang beserta dengan ukurannya. Kemudian, guru mengajak peserta didik untuk menemukan tinggi segitiga. Nah, udah didesain, udah diajak mengamati gambar, kemudian, diajak nih siswanya untuk ngapain? Untuk menemukan tinggi. Berapa ya kira-kira tinggi dari segitiga itu? Setelah tinggi segitiga ditemukan, guru mengajak peserta didik untuk membandingkan. Nah, kalau udah diajak, sekarang dibandingin luas segitiga dengan luas persegi panjang. Antara luas segitiga dengan luas persegi panjang diberikan perbandingan. Kegiatan pembelajaran yang direncanakan guru tersebut bertujuan untuk menemukan apa kegiatan pembelajaran yang dirancang? A. Rumus luas persegi panjang. B. Rumus garis tinggi segitiga. C. Panjang salah satu sisi segitiga. D. Rumus luas segitiga. Dan E. Rumus keliling segitiga. Tadi jawabannya Bu Riri apa? Bu Riri tadi jawabannya apa? Yang E. E. Rumus Mm-mm. keliling. Iya. Di sini, gurunya terakhir itu ingin membandingkan antara luas segitiga dengan luas persegi panjang. Nah, perbandingan rumus, luas segitiga dengan luas persegi panjang. Jadi jawabannya adalah D. Dengan membandingkan luas persegi panjang dan bagian segitiganya, siswa diarahkan menemukan rumus luas segitiga. Jadi jawabannya adalah di poin D, karena di sini nggak ada keliling. Di sini, di luas segitiga, gitu ya. Jawabannya adalah di poin D. Lanjut, soal nomor Kenapa 5. begitu, Bu? Oke. Nah, di sini kan soalnya gurunya ingin mengamati gambar.
Suatu segitiga yang berasal dari setengah persegi panjang. Segitiganya berasal dari setengah persegi panjang. Segitiga setengah dari persegi Persegi panjang. panjang. Kemudian gurunya mengajak siswanya untuk menemukan tinggi. Udah di ini nih, udah di apa? Dapetin setengah segitiganya dari persegi Mm-mm. panjang tadi. Tinggi dari segitiga yang tadi setengah ya, berarti ya. Setelah Mm-mm. tinggi segitiga ditemukan, guru mengajak peserta didik untuk dibandingkan antara luas segitiga yang didapatkan dengan luas dari persegi panjang. Karena tadi luas dari segitiganya kan ngambil dari persegi panjang ya kan? Kegiatan pembelajaran yang direncanakan guru bertujuan untuk apa? Untuk menemukan apa? Kalau misalnya jawabannya keliling, berarti eh nggak bisa ditemukan nanti untuk nilai luas segitiganya. Tujuannya untuk apa? Dibandingkan antara luas segitiga dengan luas persegi panjang ini, tujuannya dengan membandingkan luas persegi panjang dengan dengan luas segitiga dan bagian dari segitiga kan karena segitiganya ini ngambil dari persegi panjang ya kan. Siswa diarahkan menemukan rumus luas segitiga. Ya betul. Karena memang ini kan yang didapatkan kan tinggi. Tinggi dari segitiganya. Kita fokusnya di segitiga. Segitiganya didapatkan segitiganya didapatkan dari persegi panjang. Nih, dari persegi panjang. Oleh karena itu, untuk mendapatkan perbandingan antara luas segitiga dengan luas persegi panjang, luas segitiga ini kan dari persegi panjang, gitu. Jadi jawabannya adalah di rumus luas segitiga. Tujuannya, tujuannya si ibu ini untuk melakukan kegiatan ini apa? Tujuannya kan di sini nih, yang terakhir. Guru mengajak peserta didik untuk membandingkan, ya kan? Membandingkan Iya, luas segitiga. Nah, berarti jawabannya adalah D. iya, iya, Bu. Tujuannya untuk menemukan siapa tadi? Rumus dari luas segitiga. Segitiga. Oke, lanjut ya. Ya, lanjut, Bu. Soal nomor 5. Ini kayaknya dikecilin deh. Oke. Seorang guru SD mengajar di sekolah yang lingkungan sekitarnya adalah peternak ikan. Diternakan di kolam. Pada pertemuan yang akan datang, guru mengajak peserta didiknya belajar menentukan volume balok. Oke, udah diajak nernak ikan di kolam, si gurunya ini mau ngajak siswanya buat ngitung volume baloknya berapa, volume kolamnya, berarti kan balok ini kan. Iya. Lain pembelajaran yang dilakukan guru tersebut yang sesuai dengan kondisi lingkungan peserta didik adalah, oke, kira-kira apa menurut Bu Riri jawabannya? A, Bu. Guru mengajak peserta didik belajar di luar mengamati kolam ikan yang berbentuk balok dan meminta peserta didik untuk mengukur panjang dan lebar serta kedalaman kolam ikan dan meminta peserta didik menghitung volume dari kolam ikan tersebut. Jawabannya A, jawabannya Bu Riri. Iya, Oke, A. jawabannya adalah jauh banget. Ya, betul. Jawabannya adalah A. Karena pembelajarannya berbasis dengan lingkungan sekitar untuk membantu peserta didik belajar secara kontekstual dan bermakna. Sehingga pembelajaran yang terjadi di kelas tersebut bermakna. Oke, jadi karena ini kaitannya dengan apa namanya? Praktik baik ya, praktik baik yang dilakukan siswanya, apa sih yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Maka apa sih tujuannya bisa menentukan si volume balok ini? Berarti kan siswanya nanti bisa mengukur panjang panjang dan lebar kolam gitu ya. Sehingga nanti bisa tahu, oh kalau misalnya volume kolamnya
Segini, volume kolamnya bisa di 2000 liter, berarti ikannya bisanya berapa berapa gitu ya. Nah, kalau misalnya ikannya 100 di kolam yang volumenya hanya 3 liter, kan kasihan ikannya kekecilan kolamnya gitu kan, gitu. Oke, lanjut Bu Iya, Dwi, lanjut, Bu. lanjut soal nomor 6. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai guru di SD Sukaria adalah peserta didik dapat menyebutkan contoh hak dan kewajiban warga negara. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, guru tersebut ingin menunjukkan contoh pelaksanaan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Media yang digunakan itu berbasis ICT. Yang cocok digunakan dalam pembelajaran tersebut adalah ICT itu berarti berbasis komputer ya, Bu Riri ya. Iya, Bu. Mm-mm. Menurut Bu Riri jawabannya apa? Poin A, B, C, D, dan E. Oke, coba deh C. jawabannya Eh, apa? D, D, Bu. Contoh D. hak kewajiban. D. Contoh hak kewajibannya. D, Bu. Karena dia Jawabannya berbasis ICT, jadi saya jawab D. video. Berarti Iya, ya, ya. video. Karena di sini media pembelajaran yang dibahas kan. Iya. Kalau infografis terlalu tinggi gitu ya. Bagan juga apa? Bagan hak kewajiban. Kalau bagan itu kan digunakan untuk membuktikan gitu ya. Gambar. Gambar di web ini juga bisa, tapi memang kurang menarik gitu ya untuk pembelajaran. Buku cerita diambil di web, kayaknya udah males duluan anak-anak kalau misalnya suruh baca buku cerita gitu kan. Oke, Hmm. jawabannya adalah di D ya, tadi video ya. Oke, betul jawabannya D. Karena yang dibahas berkaitan dengan media pembelajaran apa atau media yang digunakannya itu apa, berarti dan di sini poinnya adalah ICT, menggunakan komputer, berarti video yang menggambarkan pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan di masyarakat. Jawabannya adalah D. Oke, lanjut ya, soal nomor 7. Ini sampai di udah mau setengah jam baru Bu Diri aja yang join. Iya. Mana yang lainnya? Oke, Bu Riri boleh dibantu baca soalnya? Saya infokan di dulu. Oke, Bu. Rumusan tujuan pembelajaran berbunyi, melalui penggunaan media pembelajaran, peserta didik dapat menentukan jaring-jaring balok. Media yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut adalah A. Media presentasi yang menayangkan berbagai macam jaring-jaring balok. B. Gambar berbagai jenis jaring-jaring balok pada papan tulis. C. Gambar berbagai jenis jaring-jaring pada kertas berpetak. D. Kerangka balok yang terbuat dari kawat. E. Balok dari kertas yang dapat dibuka membentuk jaring-jaring balok. Oke, menurut Bu Riri jawabannya apa? Tunggu, Bu. E. Jawabannya E, balok dari kertas. Iya. Oke, jawabannya menurut Bu Riri itu E. Balok dari kertas yang dapat dibuka membentuk jaring-jaring balok. Ini juga sama ya, tentang matematika juga pembelajarannya gitu ya. Iya. Oke. Rumusan tujuan pembelajarannya berbunyi. Tujuan pembelajarannya melalui penggunaan media pembelajaran, peserta didik dapat menentukan jaring-jaring. Oke. Bisa tahu nih jaring-jaring baloknya apa? Media yang tepat untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Tadi apa jawabannya? E. Balok dari kertas yang dapat dibuka. Oke, balok karena jaring-jaring kan, berarti kan dibuka ya. Iya. Betul, jawabannya adalah E. Media yang digunakan bisa dengan balok dari kertas yang dapat dibuka membentuk jaring-jaring yang memungkinkan siswa memahami hubungan antara bentuk bangun ruang dan jaring-jaringnya secara langsung. Jawabannya adalah E.
Oke, lanjut. Soal berikutnya nomor 8. Silakan dibaca soalnya, Bu. Seorang guru kelas 4 SD akan membelajarkan mata pelajaran pendidikan Pancasila dengan tujuan pembelajarannya peserta didik mampu menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, guru mengembangkan media pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Media yang cocok yang digunakan guru tersebut adalah C, Bu. Jawabannya apa? C. C. Menggunakan video. Oke. Hmm. Orang guru kelas 4, pembelajarannya Pancasila ya. Dengan tujuan pembelajarannya peserta didik itu menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, guru mengembangkan media pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Media yang cocok digunakan guru, apa media yang cocok digunakan? Bisa menggunakan papan tulis yang pertama, kemudian menggunakan bagan, kemudian menggunakan video, menggunakan gym. Game itu harusnya bukan gym ya, game, Hmm. permainan, Hmm. Oh, menggunakan musik. game itu, Bu, ya. Iya, itu game harusnya bukan gym. Ini Hmm. game. Nah, bisa gym, berarti siswanya disuruh nge-gym gitu. Iya. Jadi karena di sini adalah, tujuannya itu kan siswanya kan bisa menerapkan nilai-nilai Pancasila kan. Ya. Sehari-hari. Apa, yang bisa dicontohkan ketika proses pembelajaran, medianya apa? Ya berarti menggunakan video. Kalau menggunakan bagan kurang tepat, menggunakan papan tulis ini juga kurang tepat karena ini masih metode zaman dulu, metode ceramah, gitu ya. Iya. Ini adalah C. Video yang dapat menunjukkan contoh konkret penerapan nilai-nilai Pancasila yang relevan dengan kehidupan siswa sehingga membantu siswa mengaitkan materi dengan realitas. Lanjut soal nomor 9. Silakan dibaca soalnya. Loh, sebentar. Oke. Seorang guru SD berharap peserta didiknya mampu menjelaskan dan membuktikan teorema Pythagoras dan triple Pythagoras. Dalam salah satu langkah pembelajaran di kelas, peserta didik diminta untuk menganalisis langkah-langkah pembuktian teorema Pythagoras dengan berbagai cara. Langkah pembelajaran tersebut ditujukan untuk menumbuhkan kemampuan berpikir, A. Representasi matematis, B. Kreatif matematis, C. Kritis matematis, D. Komunikasi matematis, E. Algoritmis matematis. Oke, jawabannya apa, Bu? C, Bu. Kritis matematis. Kritis matematis. Ya. Oke, seorang guru SD berharap peserta didiknya mampu menjelaskan dan membuktikan teorema. Oke, siswanya bisa membuktikan adanya teorema Pythagoras dan triple Pythagoras. Dalam salah satu langkah pembelajaran di kelas, peserta didik diminta untuk menganalisis langkah-langkah pembuktian. Dianalisis nih langkah-langkah pembuktiannya dengan berbagai cara. Langkah pembelajaran tersebut ditujukan untuk menumbuhkan kemampuan berpikir. Apa tadi jawabannya? Kritis matematis. Iya. Jawabannya betul di kritis matematis. Karena di sini siswanya untuk berpikir ya. Gimana caranya untuk membuktikan teorema Pythagoras. Jadi jawabannya adalah C. Kritis matematis. Lanjut soal nomor 10. Silakan dibaca soalnya, Ibu. Seorang guru akan mengajarkan keterampilan menulis teks naratif sederhana. Tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik menyampaikan gagasan dan imajinasi secara indah dan menarik dalam bentuk prosa. Dengan penggunaan kosakata secara kreatif, berikut desain pembelajaran yang dirancang oleh guru tersebut. Satu, guru menyediakan beberapa alternatif tema. Peserta didik memilih satu tema. Dua, peserta didik mengeksplorasi berbagai kosakata yang berkaitan dengan tema yang dipilih.
3. Peserta didik menyusun kerangka teks narasi sesuai tema. 4. Peserta didik mengembangkan kerangka menjadi teks naratif utuh. 5. Peserta didik melakukan file editing bersama rekan sejawat setelah teks naratif selesai untuk menstimulus kreativitas peserta didik ketika menulis teks naratif sederhana. Strategi manakah yang dapat ditambahkan dalam desain pembelajaran? Yang A. Sebelum mengeksplorasi kosakata, peserta didik mendaftar peristiwa menarik di lingkungan sekitar untuk menjadi pilihan tema menulis. B. Ketika melakukan fair editing, peserta didik dianjurkan menggunakan daftar panduan checklist agar hasil tulisan akhir menjadi baik. C. Pada saat mengembangkan kerangka hingga menjadi teks naratif, peserta didik memperhatikan unsur intrinsik, bagian alur, dan ilustrasi sebagai pelengkap. D. Kegiatan eksplorasi kosakata yang berkaitan dengan tema dilakukan dengan studi multiliterasi mulai dari buku cetak, website, hingga buku elektronik. Yang E, proses editing dapat dilakukan dengan revisi berantai, yaitu semua peserta didik wajib memberikan revisi untuk produk teks naratif yang dibuat seseorang. Oke, Yang saya jawabannya apa? pilih A nggak, Bu? Sebelum mengeksplorasi kosakata, peserta didik mendaftar peristiwa menarik di lingkungan sekitar untuk menjadi pilihan tema menulis. Oke, menurut Bu Riri jawabannya A. Karena di sini Iya. gurunya kan ingin mengajarkan materi pembelajaran bahasa Indonesia ya berarti ya, karena teks Iya. ya. Tujuan pembelajarannya siswanya bisa menyampaikan gagasan dan imajinasi secara indah dan menarik dalam bentuk prosa dengan penggunaan kosakata secara kreatif. Ini bentuknya. Bentuk desain pembelajarannya. Untuk menstimulus kreativitas peserta didik ketika menulis teks naratif sederhana, strategi yang dapat ditambahkan dalam desain pembelajaran. Apa strateginya? Oke, sebelum mengeksplorasi kosakata, peserta didik mendaftar peristiwa menarik. Kemudian, ketika melakukan editing, peserta didik dianjurkan menggunakan daftar panduan checklist. Kemudian, pada saat mengembangkan kerangka hingga menjadi teks naratif, peserta didik memperhatikan unsur intrinsik, bagian alur, dan ilustrasi sebagai pelengkap. Kemudian, kegiatan eksplorasi kosakata yang berkaitan dengan tema dilakukan dengan studi multiliterasi, mulai dari buku cetak, website, hingga buku elektronik. Kemudian E, proses editing dapat dilakukan dengan revisi berantai. Oke, jawabannya adalah C. Tadi jawabannya Bu Riri apa? Jawabannya A, A, Bu. belum eksplorasi ya? Jawabannya C, dengan mengembangkan kerangka hingga menjadi teks naratif akan berguna sebagai pelengkap. Pada saat mengembangkan kerangka hingga menjadi teks naratif, peserta didiknya memperhatikan unsur. Nah, betul ini. Unsur intrinsik, alur, dan ilustrasi sebagai pelengkap. Jawabannya adalah C. Oke, kita lanjutkan soal berikutnya ya. Soal nomor nomor 11. Oke. Bu Riri, namanya juga Bu Riri nih. SD Sukapintar merencanakan pembelajaran dengan kunjungan ke lingkungan sekitar sekolah. Peserta didik akan diajak mengamati tanaman di halaman sekolah yang dalam kondisi layu. Melihat fenomena tersebut, strategi yang tepat untuk melatih kemampuan menyelesaikan masalah dan berpikir kritis pada peserta didik adalah apa kemampuan untuk menyelesaikan masalahnya? Bisa mengidentifikasi masalah terlebih dahulu, membuat rencana penyelesaian, menyelesaikan masalah tanaman yang layu, menganalisis solusi menyuburkan kembali, dan membuat satu kesimpulan mengapa tanaman bisa layu. Maka jawabannya adalah apa, Bu?
untuk poin ini? A, Bu. A. Mengidentifikasi masalah terlebih dahulu. Oke, betul. Diidentifikasi dulu masalahnya apa, sehingga bisa menyelesaikan masalah dan siswanya bisa berpikir kritis. Oke, jawabannya adalah A. Mengidentifikasi masalah terlebih dahulu karena kemampuan berpikir kritis ini dimulai dari mengidentifikasi masalah sebelum ke tahapan analisis atau solusi. Lanjut, soal nomor 12. Oke, ini sama kayak tadi ya. Langsung aja kita bahas. Seorang guru sedang mengajarkan keterampilan berbicara. Peserta didik diminta untuk menceritakan kembali kisah kelinci kecil dan burung pipit secara runtut dengan menggunakan kata-kata sendiri. Selama proses belajar berlangsung, guru juga ingin memotret komentar peserta didik lain ketika teman sejawatnya bercerita di depan kelas. Asesmen yang sesuai dengan kebutuhan guru tersebut adalah asesmen. Nah, di sini poin soalnya itu pilihlah jawaban yang benar dengan memberi tanda centang. Jawaban benar bisa lebih dari satu. Kalau misalnya, poin soalnya gini, berarti ada lebih dari satu jawabannya. Oke, gimana caranya, guru ini bisa mengajarkan siswanya untuk menceritakan kembali si kisah kelinci kecil dan burung pipit ini secara runtut dengan kata-kata sendiri? Nah, di sini poinnya, selama proses belajar berlangsung, guru ingin memotret komentar peserta didik lain. Ketika teman sejawatnya bercerita, berarti adanya penilaian antara teman sejawat, ya kan? Jawaban yang benar adalah asesmen, berarti penilaiannya gimana? Bisa dengan tertulis, dengan soal pilihan ganda dan esai tentang cerita. Dan eh asesmen kinerja dengan skala penilaian yang diisi oleh semua peserta didik. Berarti semua teman itu menilai ketika temannya bercerita di depan kelas. Oke, lanjut soal berikutnya, soal nomor 13. Silakan dibaca soalnya, Bu Riri. Pak Riko, seorang guru kelas 4 di SD Cut Nyadin. Dalam pembelajaran yang dilakukan, Pak Riko berusaha agar peserta didik terlibat aktif dalam pembelajaran. Pak Riko melakukan asesmen dengan memberi tugas esai pada peserta didik agar peserta didik dapat mengembangkan argumentasi dan mencari sumber-sumber yang terpercaya. Untuk mendukung argumen yang dimilikinya, bentuk asesmen yang dilakukan Pak Riko dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran adalah Oke, jawabannya apa, Bu? formatif, Bu. Formatif itu di awal, di akhir, apa di tengah? Formatif di tengah. Hmm, Asesmen formatif di tengah, di akhir, apa di awal? Formatif di tengah atau di akhir ya, Bu ya? Oh, tes asesmen. Formatif, sumatif. Formatif itu bisa di awal dan di tengah atau pada saat proses pembelajaran. Kalau sumatif itu di akhir, Di seperti akhir. UAS, PTS. Kayak sekarang Bu Riri pengen ada UTBK, berarti itu namanya asesmen asesmen sumatif, sama aja, gitu ya. Oke, di sini Pak Rikonya mau apa? Bentuk asesmen yang dilakukan Pak Riko. Melakukan asesmen dengan memberikan tugas esai pada peserta didik agar dapat mengembangkan argumentasi. Berarti asesmennya apa yang digunakan? Asesmennya formatif. Bisa di awal, bisa atau bisa juga pada saat proses pembelajaran di tengah, gitu ya. Maka jawabannya adalah formatif. Karena bisa mendorong kemampuan kognitif peserta didik. Lanjut soal nomor 14. Silakan dibaca soalnya, Bu. Setelah membelajarkan peserta didik, guru ingin mengetahui apakah materi yang dipelajari selama 2 jam pelajaran sudah dipahami atau belum. Cara yang paling objektif mengetahui pemahaman peserta didik pada saat pembelajaran berlangsung yakni diberikan
A. Tes tulis menjawab soal uraian. B. Tes tulis menjawab soal pilihan ganda. C. Tes tulis menjawab pertanyaan refleksif. D. Tes tulis dengan cara mencongak langsung ditulis jawabannya. E. Tes tulis menjawab soal uraian terbuka. B. Tes tulis menjawab soal pilihan ganda. Jawabannya apa, Bu Riri? Tes tulis B. jawab pertanyaan Pilihan ganda. soal pilihan ganda. Setelah membelajarkan peserta didik, gurunya ingin mengetahui apakah materi yang dipelajari 2 jam itu bisa dipahami atau belum. Cara yang paling objektif, biar tahu siswanya udah paham apa belum itu apa, gitu ya. Tadi jawabannya adalah dengan soal pilihan ganda. Oke. Gimana caranya biar siswa itu udah paham apa belum? Bisa uraian terbuka juga bisa, atau dikasih pertanyaan reflektif. Biar siswanya paham, kalau pilihan ganda ya udah asal contek-nyontek aja, gitu ya. Maka jawabannya adalah kok mencongak? Harusnya bisa reflektif. Pertanyaan reflektif itu bisa. Oke, di sini, cara yang paling objektif mengetahui pemahaman siswanya pada saat pembelajaran berlangsung. Oh, pada saat pembelajaran berlangsung ya, bukan setelah pembelajaran. Tes tulis dengan cara mencongak atau langsung ditulis jawabannya. Oh, misalnya gini Oh nih, iya Bu ya kan. kayak misalnya, coba kalian, jawab di buku tulis, apa yang kalian ketahui tentang lingkaran? Nah, itu contohnya Bu ya, mencongak itu ya. Jadi langsung ditulis jawabannya. Sehingga, nanti siswanya tuh langsung, menjawab gitu. Reflektif bisa enggak? Reflektif bisa nih di akhir, pada saat selesai. Tapi karena di sini soalnya adalah pada saat pembelajaran berlangsung, maka bisa kayak gini. Tapi Ibu Dengan itu soalnya mhm, setelah membelajarkan peserta didik, guru ingin mengetahui apakah materi yang dipelajari selama 2 jam pelajaran sudah dipahami atau belum. Berarti di akhir. cara yang paling objektif mengetahui pemahaman peserta didik pada saat, tapi di sini pada saat pembelajaran berlangsung. Ya. Jadi gini sebenarnya, bisa untuk, kalau ini tuh di tengah ya. Nah, bisa dengan adanya pertanyaan reflektif, bisa di poin C. Karena di sini kan pengen kalau misalnya jawabannya tuh di akhir ya, di akhir sama 2 jam itu, di sini nggak ada disampaikan dia di akhir atau belum, tapi hanya disampaikan aja. Udah belajar 2 jam nih, tapi nggak ada pembelajarannya udah selesai apa belum. Gurunya hanya ingin membelajarkan, mengetahui apakah siswanya ini sudah paham apa belum ketika pembelajarannya berlangsung. Nah, maka tetap didik, kecuali Oh, di bisa sini jadi karena di sini pembelajarannya mungkin 3 jam. Nah, tapi ya, setelah 2 betul. jam berlangsung. Hmm, Iya ya Bu. oh betul, berarti masih dalam proses pembelajaran ya, bukan selesai ya. Iya. Oke, lanjut soal berikutnya nomor 15. Ini kita jawab aja karena jawabannya centang. Seorang guru sedang mengajarkan keterampilan berbicara dengan tujuan peserta didiknya dapat membaca suku kata yang diawali dengan huruf B. Setelah pembelajaran selesai, sebagian besar peserta didik mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Berdasarkan hasil tersebut, umpan balik yang tepat dari guru ke peserta didik adalah pilihlah jawaban yang benar dengan memberikan tanda centang. Jawaban bisa lebih dari satu. Maka dengan apa? Di sini pembelajarannya gurunya ingin mengajarkan keterampilan berbicara. Tujuannya siswanya itu bisa membaca suku kata yang diawali dengan huruf B. Berarti misalnya B burung, B bebek, B apalagi ya? Buaya, B bapak misalnya, B apalagi huruf yang diawali dengan huruf B misalnya. Nah, setelah pembelajaran selesai, sebagian besar siswanya bisa mencapai. Oke, berarti apa yang diberikan di sini umpan baliknya apa? Dari guru ke siswa.
Umpan baliknya dengan memotivasi dan memberikan apresiasi. Kenapa dikasih motivasi dan apresiasi? Karena di sini siswanya bisa mencapai tujuan pembelajaran. Itu ya. Oke, lanjut Bu. Soal berikutnya. Bu Riri, suaranya nggak ada. Iya, Bu, lanjut, Bu. Ya, soal nomor 16. Iya. Silakan dibaca soalnya, Bu. Apabila tujuan pembelajaran untuk melatih keterampilan menyajikan laporan dengan presentasi tentang makna kebinekaan dalam masyarakat, maka instrumen penilaian yang tepat adalah A. Melakukan pengamatan diskusi, B. Membuat rubrik penilaian laporan, C. Membuat rubrik penilaian presentasi, D. Melakukan wawancara terkait hasil presentasi, E. Mengembangkan rubrik penilaian diskusi. Jawabannya E, Bu. Mengembangkan rubrik penilaian diskusi. Oke, jawabannya menurut Bu Riri mengembangkan Iya. rubrik penilaian diskusi. Apabila tujuan pembelajaran untuk melatih keterampilan menyajikan laporan dengan presentasi tentang makna kebinekaan dalam masyarakat, maka instrumen penilaian yang tepat. Apa instrumen penilaian yang tepatnya? Melakukan pengamatan, membuat rubrik laporan, penilaian laporan, rubrik penilaian presentasi, melakukan wawancara dan mengembangkan rubrik penilaian diskusi. Nah, di sini ingin apa di sini tujuannya? Melatih keterampilan menyajikan laporan dengan presentasi. Berarti apa, Bu? Rubrik penilaiannya apa? Karena di sini laporan dengan presentasi. Instrumen penilaiannya berarti bisa membuat rubrik penilaian presentasi. Oh, C ya, Bu ya. Jadi, Sebentar. Menyajikan laporan dengan bisa diskusi juga. Coba kita cek. Ya, C betul. Karena di sini tentang presentasi. Menyajikan laporan dengan presentasi. Jawabannya adalah instrumen penilaiannya dengan membuat rubrik penilaian presentasi. Nilainya berapa? Oh, ketika di awal dia bisa pede untuk menjelaskan, berarti poinnya 5. Ketika di tengah dia bisa untuk menjelaskan isinya, berarti poinnya 10. Ketika di akhir presentasinya bagus, bisa menutup, bisa tanya jawab, poinnya 15. Contohnya seperti itu. Gitu ya untuk rubrik penilaian. Lanjut, soal nomor 17. Oke, silakan dibaca soalnya, Bu. Bu Ani, guru bahasa Indonesia SD kelas 3, ingin mengetahui kemampuan peserta didiknya dalam menanggapi informasi penting dari teks yang dibaca. Rancangan asesmen yang tepat adalah A. Tes tulis dengan memberikan beberapa pertanyaan terkait yang dibaca. B. Tes kinerja yang meminta peserta didik untuk menuliskan informasi penting dari teks yang dibaca. C. Proyek dengan mengumpulkan data informasi penting tentang teks yang dibaca. D. Portofolio dengan meminta peserta didik mengumpulkan bahan bacaan lain terkait teks yang dibaca. E. Penugasan dengan memberikan tugas pada peserta didik untuk mencatat informasi penting dari teks yang dibaca. A. Tes tulis dengan memberikan Oke, beberapa jawabannya apa? pertanyaan terkait yang dibaca. A, Bu. Jawabannya Bu Riri adalah A. Heeh. Tulis. Bu Ani, bahasa Indonesia di kelas 3 ingin mengetahui kemampuan siswanya dalam menanggapi informasi penting dari teks yang dibaca. Rancangan asesmen yang tepat adalah apa rancangan asesmennya? Tes tulis dengan memberikan beberapa pertanyaan terkait, tes kinerja, proyek, portofolio, dan penugasan. Di sini ingin mengetahui siswanya itu bisa menanggapi informasi apa enggak, ya kan? Bisa tes kinerja bisa. Apa jawabannya Bu Riri A tadi, Bu. Terus tes tulis. tadi? Ya, di sini nih. Di sini kan ingin melihat kemampuannya menanggapi dari teks yang dibaca. Ini bisa tes kinerja.
Jawabannya tes tulis. Sebentar. Bu Ani, guru bahasa Indonesia kelas 3, ingin mengetahui kemampuan siswanya dalam menanggapi informasi penting dari teks yang dibaca. Rancangan asesmen yang tepat adalah tes tulis dengan memberikan beberapa pertanyaan. Oh iya benar. Tes tulis dengan memberikan beberapa pertanyaan terkait yang dibaca. Tuh, jawabannya adalah di poin A. Karena ingin Hmm. mengetahuinya secara langsung, ya kan? Oke, lanjut soal nomor 18. Kita masih ada waktu sekitar 30 menit lagi, bisa di berapa soal ya? 10 soal ya? Bisa ya? Iya, 13 Bu. soal bisa ya, Bu ya? Iya. Jadi pas 30 soal ya kita belajar malam hari ini. Lanjut soal nomor 18. Silakan dibaca soalnya, Bu. Pada fase A, seorang guru sedang mengajarkan keterampilan membaca dasar. Melalui pembelajaran tersebut, peserta didik diharapkan mampu memaknai kosakata baru dari tayangan yang dipirsa. Dengan bantuan ilustrasi, fokus pembelajaran pada hari itu adalah mengenal kata yang berawalan H. Pada awal pembelajaran, guru memutarkan video lagu anak-anak yang memuat kata hati-hati. Setelah itu, peserta didik belajar mengeja kata hati-hati dan dilanjutkan dengan melafalkan bunyi huruf H dengan benar. Peserta didik secara bergantian menyebutkan nama binatang sesuai binatang yang berawalan H. Peserta didik secara bergantian menyebutkan nama binatang sesuai gambar yang ditunjuk. Peserta didik kemudian mendapat penugasan mencatat benda di sekitar yang berawalan H. Berdasarkan ilustrasi tersebut, mengapa alur pengetahuan yang didesain guru tersebut sesuai dengan pengembangan kognitif anak usia sekolah dasar. A. Pengetahuan yang diajarkan sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik. B. Materi disusun mulai dari hal konkret dan berdasarkan pengalaman konseptual. C. Peserta didik diminta untuk mengamati terlebih dahulu sebelum mempraktikkannya. D. Pembelajaran mengeja dihubungkan dengan kemampuan membaca awal anak-anak. E. Kegiatan belajar didukung dengan audio, video, dan ilustrasi untuk memudahkan anak. Oke, jawabannya apa menurut Bu Riri? A, Bu. Pengetahuan yang diajarkan sesuai dengan kebutuhan belajar. Iya. Oke. Poinnya adalah pada fase A. Fase A berarti antara kelas 1 sama kelas 2 ya. Iya. Orang guru sedang mengajarkan keterampilan membaca dasar. Melalui pembelajaran tersebut, siswanya diharapkan mampu memaknai kosakata baru dari tayangan yang dipirsa dengan bantuan ilustrasi. Fokus pembelajaran pada hari itu adalah mengenal kata yang berlawanan H. Pada awal pembelajaran, guru memutar video lagu-lagu anak yang memuat kata hati-hati, hati-hati. Apa ya lagu anak-anak yang judulnya hati-hati ya? Nah, setelah itu, peserta didik belajar mengeja kata hati-hati dan lanjutkan dengan menghafalkan bunyi huruf H dengan benar. Selesai berlatih menghafalkan, guru menampilkan gambar binatang yang berawalan dengan H. Binatang yang berawal dengan H apa? Harimau. Terus H apa lagi ya? Hiu. Apa lagi selain hiu? Eh, Hmm. apa lagi ya? H. Harimau, hiu. Ya, itu pokoknya ya. Kayaknya udah habis gitu. Masa hantu gitu kan? Peserta didik secara bergantian menyebutkan nama binatang sesuai gambar yang ditunjuk. Peserta didik kemudian mendapat penugasan mencatat benda di sekitar yang berawalan dengan H. Berdasarkan ilustrasi tersebut, mengapa alur pengetahuan yang desain guru tersebut sesuai dengan perkembangan kognitif anak usia sekolah dasar karena masih fase A antara kelas 1 sama kelas 2. Tapi kalau membaca dasar ini harusnya kelas 1 ya. Kalau udah kelas 2 harusnya udah tahu nih mana hewan yang berawan dengan huruf H apa aja, ada apa aja harimau, yang berawan dengan huruf B apa, bebek, buaya, gitu misalnya. Nah, tadi jawabannya Bu Riri A ya, pengetahuan yang diajarkan sesuai dengan kebutuhan, ya kan? Iya, Bu. Oke. Karena di jenjangnya sekolah dasar fase A.
Nah, jawabannya adalah di poin B ya, Bu. B. Materi Iya, yang seharusnya pun bingung tadi, Riri. Seharusnya kan kalau anak yang pas itu kan dari hal yang konkret itu yang nyata, Bu ya. ya betul hal yang nyata. Ada nggak apa namanya hewan yang berawalan dengan huruf C? Ada cacing, cicak. Kalian tahu cacing nggak? Tahu. Cacing biasanya ada di mana? Ada di dalam tanah. Ada nggak cacing di air? Nggak ada gitu. Ada cacing di air yang cacing buat itu ya, buat pakan ya kalau nggak salah ya ada ya. Nah, terus contohnya apa lagi yang berawal dengan huruf C? Cicak. Oh, cicak itu kalian tahu nggak? Tahu. Cicak ada di mana? Adanya di tembok. Ada nggak cicaknya di air? Nggak ada. Kalau cicak di air nanti dia mati gitu ya. Nah, itu contohnya. Nah, jadi memberikan contoh konkret tentang benda-benda yang ada di sekitar. Sehingga tahu bukti nyata dari pembelajaran yang diketahui apalagi ini kan proses pembaca ya. Oke, lanjut soal nomor 19. Silakan dibaca soalnya, Bu. Bu Intan, guru kelas 3 di SD Sukamakmur, menjelaskan materi tentang Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia dan nilai-nilai dalam sila Pancasila. Merupakan pedoman berbangsa dan bernegara bagi rakyat Indonesia. Dengan mengamalkan sila-sila Pancasila, rakyat Indonesia diharapkan dapat hidup secara rukun, damai, dan sejahtera. Tujuan pembelajaran untuk ranah sikap yang relevan dengan materi tersebut adalah berarti ke ranah sikap. A. Melalui kegiatan pengamatan di lingkungan sekitar, peserta didik dapat menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. B. Melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat menyajikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. C. Melalui pengamatan lingkungan sekitar, peserta didik dapat menunjukkan sikap saling menghargai sesuai dengan sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang D. Melalui pengamatan lingkungan sekitar, peserta didik dapat menjelaskan sikap yang selalu dengan nilai-nilai Pancasila pertama dalam kehidupan sehari-hari. Yang E. Melalui media gambar, peserta didik dapat menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang C, Bu. Apa jawabannya, Bu Riri? C. Pilih yang C. Pilih yang C. Oke. Bu Intan, guru kelas 3, menjelaskan materi Pancasila merupakan dasar negara NKRI dan nilai-nilai Pancasila. Merupakan pedoman berbangsa dan bernegara bagi rakyat Indonesia. Dengan mengamalkan sila-sila Pancasila, rakyat Indonesia diharapkan dapat hidup secara rukun, damai, dan sejahtera. Tujuan pembelajaran untuk ranah sikap yang relevan dengan materi tersebut adalah, oke, ranah sikap. Tadi jawabannya adalah apa, Bu Riri? C, yang C, Bu. C. Ini. C. Melalui pengamatan lingkungan sekitar, peserta didik dapat menunjukkan sikap saling menghargai sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Oke, betul. Jawabannya adalah C, karena di sini berkaitan dengan ranah sikap Lara sikap. Iya. yang dikaitkan dengan proses pembelajaran di dalam kehidupan sehari-hari. Oke, lanjut soal berikutnya, nomor 20. Silakan dibaca soalnya, Bu. Elemen fase B yakni mendeskripsikan keragaman budaya dan upaya pelestariannya. Tujuan pembelajaran yang relevan dengan isi elemen tersebut adalah A. Peserta didik mampu menguraikan macam-macam seni tari di Indonesia. B. Peserta didik mampu membandingkan kebudayaan di Indonesia. C. Peserta didik mampu menggambar keragaman budaya di sekitar tempat tinggal. D. Peserta didik mampu menciptakan sebuah tari baru sesuai corak budayanya. Yang E. Peserta didik mampu memberikan sikap untuk menghargai keragaman budaya. Jawabannya apa, Bu? Ini, Bu. Yang jawabannya E. Jawabannya E, mampu memberikan sikap untuk menghargai keberagaman Keragaman budaya. elemen fase B mendeskripsikan keragaman budaya dan upaya pelestariannya.
Tujuan pembelajaran yang relevan dengan isi elemen tersebut adalah keragaman budaya ya. Oke, berkaitan Iya. dengan peserta Oh, didiknya A. ya A jawabannya. Mampu menguraikan macam-macam seni tari di Indonesia. Berarti ini bisa masuk ke dalam pembelajaran berbasis CRT ya. Cultural responsibility. Jadi yang berkaitan dengan CRT itu dengan budaya, gitu ya. Yang adanya kaitannya dengan budaya. Jadi menguraikan tentang macam-macam seni tari di Indonesia. Kalau di Sumatera Selatan tarinya apa? Tari apa Bu kalau di Sumatera Selatan? Biasanya Kalau di Sumatera Selatan, tari, kalau di, tari, iya tari. Kalau di Muba itu tari tari apa? tangga, Ibu. Kalau di Muba Nah, sama sama tari tari apa itu? tari saman, ada kan? Ya, iya Palembang tari ya sama tari kreasi begitu. Heeh. Oh kalau di Muba itu tarinya tari tanggai. Iya, sama tari satunya lagi itu tari apa ya? Lupa. Tari stabe Oh tari sabe itu kayak gimana tuh? yang biasanya Bu ya kalau ada misalnya ada acara-acara pembukaan. Nah, biasanya tarinya tari Ah, stabe yang bawa kayak ada apa yang dimakan nenek-nenek tua itu yang buat apa tuh? giginya berwarna itu nah Bu. Oh ini kapur siri ya? Iya, iya. Hmm. Oh oke oke. Oke oke paham paham. Aku taunya yang tari tanggai sama tari saman. Iya. Oke, jawabannya A ya. Jadi untuk mendeskripsikan budaya dengan menguraikan macam-macam seni tari di Indonesia. Lanjut soal nomor 21. Nah, ini sudah dijawab ya Bu ya. Ya, Ini. Mbak, kita baca bareng-bareng ya. Ya. Ibu Neni seorang guru di SD Bagimu Negeriku. Bu Neni akan memberikan materi tentang arti pentingnya menjaga kebersamaan dan persatuan. Salah satu hal yang harus dilakukan adalah merumuskan tujuan pembelajaran. Berikut ini merupakan tujuan pembelajaran yang mengembangkan ranah sikap. Oke, pilihlah jawaban yang benar dengan memberi tanda centang lebih dari satu. Jawabannya di poin B, peserta didik mampu menunjukkan menghargai pendapat teman melalui kegiatan diskusi tentang arti pentingnya menjaga kebersamaan dan persatuan. Kemudian lanjut di poin E. Peserta didik menunjukkan perilaku mandiri melalui bermain peran tentang arti pentingnya menjaga kebersamaan dan persatuan. Karena di sini ranahnya apa di sini? Ranah sikap ya. Iya, Bu. Itu cakupannya dengan perilaku, nilai, dan sikap peserta didik. Berarti kalau menyimpulkan materi ini nggak ada sikap, bukan sikap ya masuknya. Menghargai itu masuk sikap. Membuat laporan ini bukan sikap, tapi penilaian pembelajaran ya. Iya. Menunjukkan perilaku. Nah, jadi jawabannya adalah poin B dan E. Lanjut soal nomor 22. Ini nggak ada jawabannya. Ah, silakan dibaca soalnya, Ibu. Seorang guru kelas 4 mengajar mata pelajaran pendidikan Pancasila dengan elemennya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Materi yang akan disampaikan pada elemen ini adalah hak dan kewajiban peserta didik di rumah dan di sekolah. Dalam konteks pembelajaran berbasis proyek, tindakan yang dilakukan oleh guru adalah A. Memilih proyek yang relevan dengan tahap perkembangan minat peserta didik. B. Menilai proyek berdasarkan pada kesamaan hasil proyek yang dibuat peserta didik. C. Memberikan proyek yang berdasarkan pada keinginan dari peserta didik. D. Memberikan proyek yang berdasarkan pada lembar kerja peserta didik yang telah ditetapkan. Yang E. Melaksanakan proyek sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan peserta didik. A, Bu. Memilih proyek yang relevan dengan tahap perkembangan dan minat peserta didik. Apa jawabannya, Bu? Yang A.
Memilih proyek Memilih, yang relevan ya. iya. Seorang guru kelas 4 mengajar mata pelajaran Pancasila tentang UUD. Materi yang akan disampaikan pada elemen ini adalah hak dan kewajiban peserta didik di rumah dan di sekolah. Dalam konteks pembelajaran berbasis proyek, tindakan yang dilakukan oleh guru adalah apa tindakan yang dilakukan oleh guru? Memilih proyek yang relevan dengan tahapan perkembangan dan minat peserta didik. Tuh, jawabannya adalah A. Karena pembelajaran berbasis proyek itu harus sesuaikan dengan tahap perkembangan kebutuhan dan minat peserta didik agar proyek menjadi bermakna dan sesuai dengan konteks mereka. Kalau pembelajaran berbasis proyek itu apa namanya, Bu? Apa, Bu? Pembelajaran berbasis proyek namanya apa? Metode pembelajarannya apa? P5. PJBL. Nah, Oh, pembelajaran berbasis proyek itu project based learning atau iya, iya, ya, PJBL. Iya, Bu. adanya dari C berapa? C1 sampai C berapa? C1 sampai C berapa, Bu? C5 nggak, Bu? C1 sampai C6. Hmm. Kalau C1 sampai C5 namanya PBL, Problem Based Learning. Oke, lanjut ya, soal nomor 23. Silakan dibaca soalnya, Bu. Pak Putra, guru kelas 4 SD di SD Antasari akan membelajarkan materi keragaman budaya di Indonesia. Dalam mengajar, Pak Putra menciptakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Di kelas Pak Putra terdapat dua golongan gaya belajar, yaitu gaya belajar auditori dan kinestetik. Untuk memfasilitasi semua peserta didik dalam belajar, Pak Putra mengembangkan materi keragaman budaya yang A. Memudahkan guru dalam mengevaluasi peserta didik. B. Memudahkan guru dalam melaksanakan pembelajaran pada peserta didik. C. Menyediakan lebih banyak informasi dalam waktu yang singkat pada peserta didik. D. Memenuhi berbagai gaya belajar peserta didik dan membuat pembelajaran lebih menarik. Yang E. Memastikan penyampaian materi lebih cepat dan lebih mudah dipahami oleh peserta didik. Oke, jawabannya apa, Bu? Jawabannya Menurut D. Memenuhi berbagai gaya belajar peserta didik dan membuat pembelajaran lebih menarik. Oke, memenuhi gaya belajar. Oke, ada yang sukanya tentang gaya belajarnya kinestetik, visual, dan auditori. Nah, ada 3 gaya belajar contohnya gitu ya. Pak Putra ngajar di SD nih, kelas 4. Materinya keragaman budaya Indonesia. Dalam mengajar, Pak Putra menciptakan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Di kelas ada 2 golongan gaya belajar. Oh, di sini golongan belajarnya auditori sama kinestetik. Untuk memfasilitasi semua peserta didik. Oke. Sesuai dengan gaya belajarnya. Berarti ya, jawabannya betul di poin D. Memenuhi berbagai gaya belajar peserta didik dan membuat pembelajaran lebih menarik. Kalau misalnya ada yang sukanya visual, gimana? Yang suka gambar-gambar, sukanya menggambar, terus melukis, berarti bisa ditambahkan dengan satu gaya belajar lagi, gaya belajar visual. Gitu ya. Lanjut, soal nomor 24. 7 soal lagi ya, kita selesai. Silakan dibaca soalnya, Bu. Seorang guru sedang merancang modul pembelajaran IPA untuk peserta didik kelas 5 SD dengan latar belakang kebutuhan belajar yang berbeda. Peserta didik A memiliki minat dalam sains alam, sementara peserta didik B lebih tertarik pada aspek lingkungan. Cara guru supaya dapat merancang modul pembelajaran IPA yang dapat memenuhi kebutuhan belajar kedua peserta didik adalah A. Mengabaikan minat peserta didik dan menggunakan materi standar. B. Menyediakan modul terpisah untuk peserta didik A dan B. C. Mengintegrasikan konsep sains dan alam dan lingkungan dalam satu modul pembelajaran. D. Meminta peserta didik A untuk mengajar peserta B. Yang E. Mengurangi tingkat kesulitan materi agar sesuai dengan kedua peserta didik. Karena kedua siswa berbeda,
Jadi harus diintegrasikan tidak dalam satu modul ajar. Jawabannya Bisa. C. Apa jawabannya? C. C. Mengintegrasikan konsep Oke, ada seorang guru yang merancang modul IPA di kelas 5 nih. Dengan latar belakang kebutuhan siswanya berbeda ya. Misalnya gaya belajarnya berbeda, cara belajarnya berbeda gitu ya. Peserta didik A memiliki minat dalam sains alam, sementara peserta didik B lebih tertarik pada aspek lingkungan. Cara guru supaya dapat merancang modul pembelajaran IPA yang dapat memenuhi kebutuhan belajar kedua peserta didik ini adalah jawabannya adalah dengan apa jawabannya Bu Riri tadi? Mengintegrasikan berarti C ya. Betul. Ya. Bisa diintegrasikan konsep sains alam dan lingkungan dalam satu modul pembelajaran. Oke, betul ya jawabannya ya. Strateginya adalah dengan mengintegrasikan minat siswa ke dalam satu modul sehingga semua siswa dapat menemukan keterkaitan dengan pengalaman dan ketertarikannya. Lanjut soal nomor 25. Oke, ini kita jawab aja. Bu Novita yang akan mengajarkan materi IPA di kelas 5 menghadapi kelas dengan peserta didik yang memiliki gaya belajar yang berbeda. Tony lebih suka belajar melalui mendengarkan penjelasan. Sekar lebih memahami melalui visual. Dan Jajat belajar lebih baik dengan melakukan eksperimen langsung. Sebagai seorang guru SD, bagaimana cara guru supaya dapat mengembangkan konten pembelajaran IPA SD yang dapat memfasilitasi ketiga gaya belajar peserta didik tersebut? Pilihlah cara yang benar dengan memberikan tanda centang. Jawaban benar bisa lebih dari satu. Oke, dengan di sini apa? Menyediakan LKPD untuk melakukan eksperimen dengan memanfaatkan media audio dan visual dan mengintegrasikan penjelasan lisan, visualisasi dan eksperimen dalam konten pembelajaran. Jawabannya C dan D ya di sini ya. Tuh, dengan menyediakan LKPD dan mengintegrasikan penjelasan lisan. Lanjut soal nomor 26. Silakan dibaca soalnya Bu Riri. Pada saat pembelajaran memahami ide pokok teks informatif, anak kelas 3 yang memiliki kemampuan kognitif di bawah rata-rata mengalami ketertinggalan. Salah satu perlakuan guru yang tepat untuk mengatasi kondisi anak tersebut adalah A. Pengayaan, B. Percepatan, C. Pemadatan, D. Permodelan, E. Komunikatif. Komunikatif nggak, Bu? Yang E. Jawabannya apa, Bu Riri? Komunikatif. Iya. Pada saat pembelajaran memahami pokok teks informatif, anak kelas 3 yang memiliki kemampuan kognitif di bawah rata-rata mengalami ketertinggalan. Salah satu perlakuan guru. Oke, karena ketertinggalan ya. Betul. Dengan adanya Enggak, kok Bu. pengayaan Kok pengayaan? komunikatif ya. Ah, Hmm, harusnya harusnya di komunikatif. komunikasi Bentar, dulu kan, kita Bu. Apa masalahnya? hmm, nah, betul. Masalahnya apa? Dengan adanya Ya. ketertinggalan, bukan di langsung pengayaan ya. Harusnya di E ya, ini ya. Iya. Di komunikatif. Pelajaran dengan komunikatif. Lanjut. Soal nomor 27. Ya. Dalam Dalam satu satu kelas ya, terdapat 3 peserta didik dengan kebutuhan khusus, yakni tunanetra. Salah satu tindakan yang perlu dilakukan oleh guru kelas tersebut dalam hal konten belajar adalah jawaban Bu, Bu.
Enggak sampai naik boleh. Naik situ mana lagi? 160 Kak. Mana lagi? 50. Naik lagi, Pan. Cari ke Pan 50 lagi, Pan. Maaf ya Bu, saya terpental. Bu Riri masih di room kan? Ya, masih, Bu. Maaf, Bu, tiba-tiba hilang sinyalnya. Dikit lagi padahal ya kita ya. Iya. Lanjut ya. Nah, ini pilihlah jawaban yang lebih dari satu dengan adanya siswa yang ABK di sini, ada yang tuna sama netra. Salah satu tindakan yang perlu diperhatikan oleh guru tersebut adalah menyediakan materi berupa audiobook, membuat laporan materi, dan memindahkan materi pada aplikasi yang dapat anak. Jawabannya adalah poin A, poin 1, 2, dan 4. Lanjut soal nomor 28. Silakan dibaca soalnya, Ibu. Seorang guru IPA kelas 5 SD akan mengimplementasikan teknologi dalam pembelajaran, termasuk penggunaan platform daring, aplikasi pembelajaran, dan perangkat lunak interaktif dalam mengajarkan materi dengan tujuan merefleksikan bagaimana perubahan kondisi alam di permukaan bumi terjadi akibat faktor alam maupun perbuatan manusia. Dalam konteks penggunaan teknologi dalam pembelajaran, rancangan penggunaan teknologi berikut tepat untuk dapat memberikan kemudahan bagi proses belajar. Adalah A. Menyalin catatan dari layar proyektor ke buku catatan siswa. B. Menggunakan aplikasi papan virtual yang dapat berbagi tentang materi, contoh, dan kuis. Yang C. Menonton video di sosial media dan menyalin ke buku tulis. Yang D. Mencetak semua materi pelajaran dalam bentuk PDF untuk dibaca secara fisik. Yang E. Menyimpan semua materi di layanan penyimpanan daring dan menyampaikan tautannya pada siswa. Eh, Oke, jawabannya apa, Bu? eh, yang C, Bu. C. Menonton video ya di media Ya, sosial. Oke, di sini kondisi alam. iya. Kondisi alam, jawabannya adalah di B. Menggunakan Ini Bu, ya, Bu. virtual tentang materi, contoh, dan kuis. Ini ingin menggunakan teknologi dalam pembelajaran, Papan virtual itu termasuk yang kayak gimana, Bu? penggunaan platform daring, aplikasi pembelajaran, dan perangkat lunak interaktif dalam mengajarkan materi dengan tujuan merefleksikan bagaimana perubahan kondisi alam di permukaan bumi terjadi. Oke, maka bisa digunakan dengan teknologinya apa yang tepat? Aplikasi papan virtual yang dapat berbagi tentang materi, contoh, dan kuis. Aplikasi papan virtual tuh contohnya ini kayak kayak Canva gitu. Nah, itu kan bisa mencontohkan tentang materinya dari ini apa soalnya tentang kondisi alam, tentang sampah contohnya. Terus contohnya gimana cara mendaur ulang sampah. Nah, gitu ya. Jadi jawabannya adalah B. Papan virtual itu bukan papan tulis virtual, contohnya Zoom gitu. Contohnya Jimit gitu ya. Jadi jawabannya adalah B. Lanjut soal nomor 29. Oke. Silakan dibaca soalnya Bu Riri, 2 soal lagi ya. Sebuah Semangat. modul ajar IPAS di sekolah dasar kelas 5 mencakup konsep tentang struktur,
dan fungsi tumbuhan. Indikator indikator soal dengan level kognitif C4 yang dapat disusun disusun oleh guru untuk mengukur ketercapaian konten tentang struktur dan fungsi tumbuhan. Dalam modul ajar IPA tersebut ada adalah peserta didik dapat A. Menggambar tumbuhan dengan benar dan detail, B. Menyebutkan nama-nama tumbuhan dengan detail, C. Menganalisis bagian tumbuhan dan menjelaskan fungsinya dengan detail, D. Menanam tumbuhan di kebun sekolah dengan baik. Yang E. Menuliskan manfaat tumbuhan bagi lingkungan dengan detail. Jawabannya Apa jawabannya, Bu? A, Bu. A, C, Bu. C. Iya. Menganalisis bagian tumbuhan dan menjelaskan fungsinya dengan detail. Tuh, nah di C4 ya. C4 itu untuk menganalisis. Oke, betul jawabannya C4. Karena dalam taksonomi Bloom ada level analisis. Soal yang meminta siswa menganalisis bagian dan fungsi tumbuhan mewakili level ini karena melibatkan penguraian dan pemahaman hubungan bagian dan fungsinya. Lanjut, soal terakhir nomor 30. Oh, gini benar salah. Kita baca bareng-bareng aja ya. Dalam menghadapi permasalahan motivasi belajar peserta didik level SD kelas 5, Bu Indah memutuskan untuk mengintegrasikan permainan tradisional dalam desain pembelajaran IPA materi rantai makanan. Klik pilihan benar atau salah untuk setiap jenis permainan tradisional yang dapat diintegrasikan dalam pembelajaran tersebut. Benar atau salah? Oke, kalau misalnya rantai makanan, bisa permainan tradisionalnya dengan congklak. Congklak itu nggak bisa ya, rantai makanan. Kalau congklak kan milih dong gitu ya. Iya. Ular naga Heeh. ini bisa, bentengan bisa, bekel juga nggak bisa, bola bekel, lompat karet juga nggak bisa. Jadi ular naga dan permainan bentengan. Bentengan. Kenapa? Permainan ular naga bentengan karena bisa sesuai dengan proses pembelajaran di rantai makanan. Bekel dan lompat itu kurang. Lakon, congklak itu kayak satu-satu bukan sih kalau congklak? Iya, Bu, salah satu yang banyak bulat-bulat berisi yang apa tuh? Hitam-hitam itu nah, Bu. Bulat-bulatnya. Oh, oh gitu, hitam-hitam bulat. Berarti bisa Iya. pilih atau kayak ular naga. Berarti ini bisa ya harusnya ya dakon ya. Enggak bisa, Bu. Bukan, Bu. Congklak itu Iya. misalnya banyak bulat-bulat ya, tuh ada isinya, Bu. Isinya hitam-hitam Oh, itu. oh gitu. Berarti nggak bisa ya, berarti ya dia ya. Ya, Berarti di sini dakon, betul itu nggak bisa. Oke. Gitu, finish. Kita udah selesai sampai di 30 soal, alhamdulillah. Besok lanjut di 35 soal ya, Bu ya. ya, Bu. Ini Oke. seharusnya Bu kan kalau PGSD kan iya rilis sendirian kan. Seharusnya itu tuh di jadwalnya PGSD berbarengan sama bahasa Inggris Bu. Bahasa Inggris ada dua. Ibu apa itu ya? Ibu Oh, sama Bapak Bapak Hendriansa apa? mm-mm. Mungkin nggak tahu jadwalnya mungkin yang bahasa Inggrisnya. Oh, yang bahasa Inggris tuh masuk ke PGSD juga apa Iya, gimana? iya masuk barengan Bu sama PGSD kalau lihat jadwalnya itu. Tapi kan dia PPG-nya bahasa Inggris, bukan PGSD. Iya, tapi nggak tahu kenapa yang jadwal yang dikirim Ibu Riri itu PGSD sama bahasa Inggris katanya. Oh, mungkin lupa nanti. Coba nanti saya tanya ke Bu Riri dulu ya. Iya, Bu. Mm-mm. Nanti pertemuan selanjutnya itu diajari tentang trik dan tips studi kasus nggak, Bu? Iya, betul. Besok malam minggu ya kita belajar ya. Satu malam minggu ya. Iya, iya, Bu. Nanti saya kabarin karena kan cuma Bu Riri aja yang ini ya, Iya, yang masuk ya. Oke, iya, baik. Siap. Terima kasih banyak Ibu sudah belajar malam hari ini. iya, Bu. Semoga
Semoga pembelajaran malam hari ini mendapatkan keberkahan dan kita semua dapat belajar bersama-sama. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Enggak, Bu. Udah cukup? Oke, kalau sudah Ya, cukup, cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.